Oke, halo, selamat datang di kelas English Phonology. Jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang vowel ya. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah paham ya, sudah paham benar apa itu konsonan. Kita sudah banyak banget belajar tentang konsonan. Ada voiced or voiceless consonant. Kita juga sudah belajar manner of articulations dari consonant. Kita belajar nasal consonant, itu ada M, N, Eng misalnya. Ada N, dan juga ada oral consonant, jadi di luar nasal ya, yang tidak mendengung. Dan juga kita sudah belajar place of articulations. Jadi dari organ speech mana yang ada dalam mulut satu konsonan dihasilkan. Kemudian untuk vowel sendiri, jadi vowel ini ciri-cirinya ada dua ya. Vowels di sini voiced dan oral, jadi tidak mendengung. Oke, ini ada the anatomy of vowels. Oke, ini seperti halnya manner articulation sama place of articulation of vowel. Ada 5 hal yang akan kita pelajari. Ada yang namanya the front back dimensions, ada the high-low dimensions, ada lip positions, ada length, dan terakhir ada monophthongs and diphthongs. Nah, apa saja? Dari 5 hal ini, kita mulai dari yang pertama. Start from the first one, sambil dicek juga ibunya. Okay, the front back dimensions. Jadi, front vowels are produced with the front of the tongue raised toward the hard palate. Ya. Although not raised enough, remember to obstruct the airflow and cause the local frictions, vowels are approximant. Jadi untuk front back dimension ini itu dihasilkan dari ketika kalian menggunakan lidah kalian, menaikkan lidah kalian sampai hampir atau menyentuh dengan langit-langit atas yang belakang gigi yang agak keras, itu namanya hard palate. Oke, silakan dibuka lagi ya untuk place of articulations di consonant. Nah, itu ada gambar-gambar kan, ada speech organ. Kalau misalnya lupa mana yang masuk hard palate dan lain-lain, silakan dibuka lagi ya. Kita lanjutkan ke slide. Oke, back to the slide. Untuk front back dimensions yang dikategorikan, ini masih dikategorikan menjadi 3 lagi ya. Ada front vowel, ada back vowel, dan ada central ya, ada yang tengah-tengah, sedang-sedang. Oke, kita fokus di front vowel dulu ya. Ada berapa itu? Ada 5. Ada 5 vowel. Ada I, E, ada A, ada I, ada A. Oke. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu nih apa SSBE, apa GA. Tapi ada juga yang belum tahu apa itu SSBE, apa itu GA. Oke. SSBE ya, itu adalah Standard Southern British English. Dan untuk GA ya, ini adalah General American. Jadi ada British accent dan ada American accent. Ya, di mana di antara kedua ini itu terkadang satu penulisan satu penulisan IPA, satu penulisan vowel, simbolnya ya, simbolnya di sini kadang berbeda antara SSBE, antara British English dengan General American, dengan American accent-nya. Tapi tidak apa-apa ya, jadi nanti tergantung mana yang mau dipakai, mau pakai British English is okay, mau pakai American accent, it will be okay. Terserah kalian mau pakai yang mana. Cuma kita nanti belajar dua-duanya biar nggak bingung nih. Oke, balik lagi ke front vowel. Di sini ada I ya, kid, ada E, dress, ada A, trap, ada I panjang, please, dan ada A ya, face. Untuk General American-nya juga sama di 5 vowel ini, tapi mungkin untuk yang kata trap ya, untuk British langsung A saja, trap ya. Untuk yang General American hampir ada E-nya, jadi A, trap ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada back
back vowel. Di back vowel ini lebih banyak, ada berapa ini? Ada 6, ada lot, kata lot ini ada di British accent jadi A, sama saja sih di General American juga A, agak panjang ya, lot, a lot, seperti itu. Kemudian U, ya untuk kata food, British and American say. Ada A, panjang juga A, palm. Ada O, do. Ada OU, ya O, ya O, goat. Dan ada U panjang, goose. Oke. Selanjutnya untuk central vowel, ini lebih sedikit, hanya ada 3. Ada about, ada ya, burst, dan burst, ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk British English di sini, untuk pengucapan R, ya konsonan R itu hampir hilang, jadi semacam sedikit dihilangkan, tipis saja. Makanya untuk penulisan di sini, untuk penulisan vowel ketemu dengan R untuk English ya, untuk British English, untuk British English ya, oke, ribet banget dah. Itu semacam hilang, jadi bus. Kemudian untuk yang General American, R-nya itu masih kedengeran, jadi burst. Oke. Lanjut, kita ada A, start. Cut untuk memotong, cut. Jadi hanya di sini jelas seperti itu. Oke, selanjutnya another anatomy of vowel. Kita punya high-low dimension. Oke, high-low dimensions. High-low dimension ini adalah high vowels have the tongue raised most toward the roof of the mouth. If the raising was significantly greater than frictions would be produced, making a fricative consonant, not a vowel. The high vowel from the last sections in part A are in 4. Okay. Jadi di low dimension ini kan tadi dibagi menjadi 3 ya. Sini. Sama ini yang hampir menyentuh langit-langit juga, high low dimensions ini. Jadi hampir sama seperti yang pertama. Bisa dibilang sama sih, hanya nanti ada tambahannya. Oke, kita mulai dari high vowelnya saja. High vowelnya dulu. High vowelnya dulu ini ada, untuk British English-nya ada I, U, dan U. Ya. Jadi ada I pendek, I panjang, U pendek, dan U panjang. Oke. Kemudian untuk low vowel ada A dan A panjang. A pendek dan A panjang. Ya. Untuk kata trapped dan lot atau palm. Ya, sama ya. Jadi untuk lot and palm itu sama, menggunakan long A. Long A. Oke. Selanjutnya untuk mid vowel ya. Untuk mid vowel ini lumayan agak banyak nih. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Ada A, face ya. Ada O, go. Ada A, dressed. Ada A, lot. Oke. Kemudian ada O, though. Ada about. Ya. Kemudian ada atau dalam British English ini dihilangkan R-nya, hanya saja, menjadi nurse atau nurse untuk American accent-nya. Dan yang terakhir ada A, start. Oke, start. Oke. Lanjut untuk lip positions ya. Jadi untuk lip positions ini kategorinya rounded vowel. Rounded vowel maksudnya ketika mulut kalian memproduksi vowel ini semacam squeezing ya. Jadi agak apa ya istilahnya ya dalam bahasa Indonesia itu lebih duck face gitu. Kalau kalian foto dengan duck face gitu ya kayak gitu, hampir posisinya
sedikit membulat. Nah, sedikit membulat mulutnya. Ada a, lot. Ya. Kemudian ada u, food. Ada o, though. Ada o, jadi ada u-nya sedikit, goat. Dan ada u, ya, jadi long u, goose. Selanjutnya kita skip sedikit ya, biar mempersingkat waktu. Ada land, ya. Jadi kategori vowel ini juga bisa dikategorikan menjadi long vowel dan short vowel. Apa saja? Mungkin yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, tapi belum dikategorikan nih. Oke, untuk long vowel ada long i, ada long u, ada o ya, atau untuk British English-nya ini sebenarnya o dan u ya, bisa dicek di mana? Di slide sebelumnya. Kemudian untuk di kata goat ini long vowel-nya kategorinya hanya di General American karena o-nya yang panjang. Goat seperti itu, bukan goat lagi. Oke, sekarang coba dengarkan baik-baik. Goat sama goat. Beda ya. Jadi long o and u becomes one vowel. Oke, lanjut. Ada long o, though. Ada long a. Ada long a lagi untuk lot. Kenapa di SSBI-nya kosong? Karena untuk di British ya, untuk British accent ini bacanya tidak panjang. Lot. Seperti itu. Tapi untuk general American, untuk American accent-nya ini lebih panjang. Lot. Seperti itu. Dan yang terakhir long vowel-nya ada nurse untuk e. Oke. Short vowel sekarang. Short vowel ini ada short e, ada short e, ada short a or short a, kemudian short a. Nah, itu yang saya jelaskan tadi ya untuk kata lot. Sama, untuk General American-nya untuk kata lot itu kosong karena untuk General American atau American accent-nya kata lot ini punya vowel yang panjang, ya, long a. Kemudian untuk short u, ya, food, short e, about, dan short a, start. Seperti itu untuk long dan short vowelnya. Jadi intinya adalah satu vowel ini bisa dikategorikan menjadi beberapa kategori ya di anatomy of vowel ini. Nanti tinggal dipelajari kembali, diingat-ingat mana yang masuk long vowel, mana yang termasuk short vowel, entah itu untuk British accent or American accent-nya. Oke? Oke, lanjut. Terakhir nih, the last but not least ya. Terakhir tapi lumayan agak banyak di sini ya. Oke. Kalian bisa cek di buku juga keterangan untuk monophthongs and diphthongs. Tapi saya jelaskan singkat-singkat saja di sini ya. Singkatnya adalah kalian fokus di kata mono, ya, monophthongs, ya, and diphthongs. Untuk kata mono ini berarti tunggal ya, tunggal berarti vowelnya ini satu vowel saja, tidak ada penggabungan dengan vowel yang lainnya. Di sini monophthongs ada berapa ini? Ada 12. Ada 12 monophthongs dari vowel long i, kemudian short i, short u, long u, kemudian ada e ya, e for bad, ada e for teacher, ada long e ya for bird ya, jadi itu panjang. Kemudian ada o door ya, o door, ada a cat, ada a up, ada long a far, dan yang terakhir ada o on, ada o ya, ada o on. Itu untuk monophthongs. Sekarang diphthongs. Nah, kalau diphthongs di sini ini sudah penggabungan dua vowels. Ya, dua vowels. So, combinations of two vowels. Yang pertama itu ada combinations of e and e menjadi here, ya, here, e, here,
dan kemudian ada diphthongs jenisnya macamnya ada a dan i, a, day ya, or day. Kemudian ada u and e, tour ya, tour. Kemudian ada o and e become one, jadi boy, boy ya. Kemudian ada e and u, go ya, go ya, bukan dibaca go pakai o, tapi e dan u, go ya. Selanjutnya ada e dan e, will. Oke, will. E dan e. Kemudian ada a dan i, my, my. Dan yang terakhir ada a dan u. Ya, menjadi how, how. Ya, oke. Itu saja mungkin untuk monophthongs dan diphthongs. Nanti bisa dipelajari lagi sendiri di buku. Banyak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, silakan komen di bawah. Mau nanya apa? Nanti coba saya balas atau nanti jelaskan saat kita ketemu di kelas. Oke? Nah, so now this is your exercise. Nah ya, ada berapa ini soalnya? Hanya ada 4 kalau nggak salah. Ya, 4 ini saja. A, B, C, D dikerjakan. Kemudian seperti biasa, nanti kalau sudah selesai dijadikan satu folder dalam satu kelas. Kemudian dikirimkan ke saya sebelum hari Selasa. Ya, oke lah hari Selasa. Hari Selasa jam 12 siang batas pengumpulannya ya. Oke? Jangan lupa komen di bawah kalau misalnya ada yang mau nanya atau bisa melalui chat WhatsApp di situ. Bisa chat WhatsApp atau nanti bisa tanya waktu di kelas. Oke, thank you for watching and I'm waiting for your exercise. See you for the next discussions.